Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalifatul Rasyid dari kelas 9A SMP Negeri 3 Lubuk Basung. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yaitu Teorema Pitagoras. Apa itu Teorema Pitagoras? Menurut KBPI, teorema adalah 1. Formula atau proposisi dalam matematika atau logika yang dapat dibuktikan dengan aksioma dan asumsi dasar. 2. Ide yang diterima sebagai kebenaran. Dalam matematika, teorema Pitagoras juga dikenal sebagai teorema Pitagoras adalah hubungan mendasar dengan geometri Euclidean di antara tiga sisi segitiga siku-siku. Ini menyatakan bahwa luas kotak yang sisinya adalah sisi miring atau sisi yang berlawanan dengan sudut kanan sama dengan jumlah area kotak di kedua sisi lainnya. Teorema ini dapat ditulis sebagai persamaan yang menghubungkan panjang sisi A, B, dan C, sering disebut persamaan Pitagoras. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana C mewakili panjang sisi miring dan A dan B panjang dari dua sisi segitiga lainnya. Pernahkah kamu belajar tentang teorema Pitagoras, segi 4 dan segitiga sejak di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah? Pernahkah kamu belajar tentang lingkaran di sekolah dasar? Teorema itu yang sejarahnya menjadi pokok perdebatan dinamai untuk pemikir Yunani kuno Pitagoras. Teorema ini telah diberikan banyak bukti, mungkin yang paling banyak untuk setiap teorema matematika. Mereka sangat beragam, termasuk bukti geometris dan bukti aljabar. Dengan beberapa berasal dari ribuan tahun yang lalu, teorema dapat digeneralisasi dengan berbagai cara, termasuk ruang dimensi tinggi, ke ruang yang bukan Euclidean, ke objek yang bukan segitiga siku-siku, dan memang untuk objek yang bukan segitiga sama sekali, tetapi pada n dimensi. Teorema Pitagoras telah menarik minat di luar matematika sebagai simbol kemustahilan matematika, mistik, atau kekuatan intelektual, referensi populer dalam sastra, drama, musikal, lagu, perangko, dan kartu berlimpah. A. Bukti penataan ulang. Dua kotak besar yang ditunjukkan pada gambar masing-masing berisi 4 segitiga identik, dan satu-satunya perbedaan antara dua kotak besar adalah bahwa segitiga diatur secara berbeda. Oleh karena itu, ruang putih dalam masing-masing dari dua kotak besar harus memiliki luas yang sama. Menambahkan luas ruang putih menghasilkan teorema Pitagoras QED. Higgs memberikan
bukti ini dalam komentarnya tentang proposisi I.47 dalam elemen Euclid dan menyebutkan proposan Brecht, Van Handel, dan Hankel bahwa Pythagoras mungkin telah mengetahui bukti ini. Hegel sendiri lebih menyukai proposal yang berbeda untuk bukti Pythagoras, tetapi mengakui dari permulaan diskusinya bahwa literatur Yunani yang kita miliki milik 5 abad pertama setelah Pythagoras tidak berisi pernyataan yang menyebutkan hal ini atau penemuan geometrik besar lain kepadanya. Biaya siswa terbaru telah menimbulkan keraguan yang semakin besar pada segala jenis peran untuk Pythagoras sebagai pencipta matematika, meskipun perdebatan tentang ini terus berlanjut. B. Bentuk-bentuk teorema lainnya. Jika C menunjukkan panjang sisi miring dan A serta B menunjukkan panjang dari dua sisi lainnya, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Teorema Pythagoras dapat dinyatakan sebagai persamaan Pythagoras. Jika panjang A dan B diketahui, maka C dapat diketahui sebagai C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Jika panjang sisi miring C dan satu sisi tanggung A atau B diketahui, maka panjang sisi lainnya dapat dihitung sebagai A sama dengan akar C kuadrat kurang B kuadrat, atau B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Persamaan Pythagoras menghubungkan sisi-sisi segitiga siku-siku dengan cara yang sederhana. Sehingga jika panjang kedua sisi diketahui, panjang sisi ketiga dapat ditemukan. Akibat wajar lain dari teorema adalah bahwa dalam segitiga siku-siku mana sisi miring lebih besar daripada salah satu sisi lain, tetapi kurang dari jumlah mereka. Generalisasi teorema ini adalah hukum kosinus yang memungkinkan perhitungan panjang setiap sisi dari segitiga apapun mengingat panjang dua sisi lainnya dan sudut di antara keduanya. Jika sudut antara sisi lain adalah sudut kanan, hukum kosinus mereduksi menjadi persamaan Pythagoras. Contoh, pada gambar di samping, sudut DF siku-siku di aku buat apa sudut D panjang DE sama dengan 12 cm dan EF sama dengan 5 cm. Hitunglah panjang FD. Jawab. FD kuadrat sama dengan D kuadrat tambah EF kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 144 tambah 25 sama dengan 169 cm persegi. FD sama dengan 13 cm. Jadi, panjang FD adalah 13 cm. C. Bukti teorema lainnya. Teorema ini mungkin memiliki bukti yang lebih dikenal daripada yang lain. Dalam kurung, hukum timbal balik kuadrat menjadi pesaing lain untuk perbedaan itu. Buku The Pythagoras Proposition
berisi 370 bukti. 1. Bukti menggunakan segitiga serupa. Bukti ini didasarkan pada kesebandingan sisi-sisi dari dua segitiga yang sama, yaitu pada kenyataan bahwa rasio dari setiap dua sisi yang sesuai dari segitiga yang sama adalah sama lepas dari ukuran segitiga. Biarkan ABC mewakili segitiga siku-siku. Dari sudut kanan terletak di C, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Gambar ketinggian dari titik C dan dikatakan H persimpangan dengan sisi AB. Titik H memberi panjang sisi miring C, memberi bagian D dan E. ACH segitiga baru sama dengan segitiga ABC. Karena mereka berdua memiliki sudut kanan menurut definisi ketinggian, dan mereka berbagi sudut pada A, yang berarti bahwa sudut ketiga akan sama di kedua segitiga juga. Ditandai sebagai berikut. Dengan alasan yang sama, segitiga CBH juga mirip dengan ABC. Bukti kesamaan segitiga membutuhkan postulat segitiga. Jumlah sudut dalam segitiga adalah dua sudut kanan dan setara dengan postulat paralel. Kesamaan segitiga menyebabkan rasio kesetaraan dari sisi yang sesuai. BC per AB sama dengan BC per AB, dan AC per AB sama dengan AH per AC. Hasil pertama menyamakan kosinus dari sudut 0, sedangkan hasil kedua menyamakan sinus mereka. Rasio ini dapat ditulis sebagai BC kuadrat sama dengan AB kali BH, dan AC kuadrat sama dengan AB kali AH. Menjumlahkan kedua persamaan ini menghasilkan BC kuadrat tambah AC kuadrat sama dengan dalam kurung AB kali BH tambah dalam kurung AB kali AH sama dengan AB kali dalam kurung AH tambah BH sama dengan AB kuadrat. Yang setelah penyederhanaan menghasilkan teorema Pythagoras, BC kuadrat tambah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat. Peran bukti ini dalam sejarah adalah subjek banyak spekulasi. Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa Euclid tidak menggunakan bukti ini tetapi menemukan yang lain. Salah satu dugaan adalah bahwa bukti dari segitiga yang sama melibatkan teori proporsi, topik yang tidak dibahas sampai nanti dalam elemen, dan bahwa teori proporsi membutuhkan pengembangan lebih lanjut pada waktu itu. Contoh, pada segitiga siku-siku di samping, itulah nilai Y. Jawab. 29 kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah 20 kuadrat. 841 sama dengan Y kuadrat tambah 400. Y kuadrat sama dengan 841 kurang 400 sama dengan 441 cm persegi. Maka Y sama dengan 21 cm.
2. Bukti Euclid. Secara garis besar, berikut adalah bagaimana bukti dalam elemen Euclid berasal. Persegi besar dibagi menjadi persegi panjang, kiri dan kanan. Sebuah segitiga dibangun yang memiliki setengah luas persegi panjang kiri. Kemudian, segitiga lain dibangun yang memiliki setengah luas persegi di samping paling kiri. Dua segitiga ini terbukti kongruen, membuktikan bahwa persegi ini memiliki area yang sama dengan persegi panjang kiri. Argumen ini diikuti oleh versi yang sama untuk persegi panjang kanan dan persegi yang tersisa. Menempatkan dua persegi panjang bersama-sama untuk mereplikasi alun-alun pada sisi miring. Luasnya sama dengan jumlah luas dari kotak lainnya. Detailnya mengikuti. Biarkan A, B, C menjadi simpul dari segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku pada A. Letak tegak lurus dari A ke sisi yang berlawanan dengan sisi miring dalam persegi pada sisi miring. Garis itu membagi persegi pada sisi miring memiliki dua persegi panjang. Masing-masing memiliki luas yang sama dengan salah satu dari dua kotak pada kaki. Untuk bukti formal, kami membutuhkan 4 rem mata dasar. Jika dua segitiga memiliki dua sisi yang satu sama dengan dua sisi yang lain, masing-masing untuk masing-masing dan sudut yang dimasukkan oleh sisi yang sama, maka segitiga adalah kongruen. Sisi, sudut, sisi. Luas segitiga adalah setengah luas dari setiap jajar genjang pada alas yang sama dan memiliki ketinggian yang sama. Luas persegi panjang sama dengan produk dari dua sisi yang berdekatan. Luas kotak sama dengan produk dari dua sisinya. Kurung mengikuti dari 3. Selanjutnya, setiap wujud sangkar terkait dengan kongruen segitiga dengan segitiga lain yang terkait pada gilirannya dengan salah satu dari dua persegi panjang yang berbentuk kuadrat bawah. Buktinya adalah sebagai berikut. Biarkan ACB menjadi segitiga siku-siku dengan CAB sudut kanan. Di setiap sisi BC, AB, dan CA, kotak gambar, CBDE, BAGF, dan ACIH dalam urutan itu. Konstruksi persegi membutuhkan teorema yang menaungi Euclid dan tergantung pada dari paralel. Dari A, gambar garis sejajar dengan BD dan CE ini akan memotong BC dan DE pada K dan L secara berurutan. Gabungkan dengan DF dan AD untuk membentuk segitiga BCF dan CDA. Sudut CAB dan BAG kedua adalah sudut kanan. Oleh karena itu, C, A, dan G adalah kolineal. Demikian pula untuk B, A, dan H. Sudut CBD dan
FBA, keduanya sudut kanan. Oleh karena itu, sudut ABD sama dengan sudut FBC. Karena keduanya adalah jumlah dari sudut kanan dan sudut ABC. Karena ABC sama dengan FB dan BD sama dengan BC. Segitiga ABD harus kongruen dengan segitiga FBC. Karena AKL adalah garis lurus sejajar dengan BD, maka persegi panjang BDLK memiliki 2 kali luas segitiga ABD. Karena mereka berbagi basis BD dan memiliki ketinggian BK yang sama, yaitu garis normal ke basis umum mereka menemukan garis paralel BD dan AL. Lemma 2. Karena C adalah kolineal dengan A dan G, BAGF persegi harus 2 kali luas untuk segitiga FBC. Oleh karena itu, persegi panjang BDLK harus memiliki area sama dengan persegi BAGF sama dengan AB kuadrat. Demikian pula dapat ditunjukkan bahwa persegi panjang CKLE harus memiliki area yang sama dengan persegi ACIH sama dengan AC kuadrat. Tambahkan dua hasil ini. AB kuadrat tambah AC kuadrat sama dengan BD kali BK tambah KL kali KC. Sejak BD sama dengan KL, BD kali BK tambah KL kali KC sama dengan BD dalam kurung BK tambah KC sama dengan BD kali BC. Karena itu, AB kuadrat tambah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. Sejak CBDE adalah persegi. Bukti ini yang muncul dalam elemen LC seperti pada posisi 47 dalam buku 1 menunjukkan bahwa luas kotak pada sisi miring adalah jumlah dari luas dua kotak lainnya. Ini sangat berbeda dari pembuktian dengan kemiripan segitiga yang diduga sebagai bukti bahwa Pythagoras digunakan.